Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MCT Malang Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Habibul Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu taala. Setelah kita membahas secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan salat, hal-hal yang berkaitan dengan thaharah atau bersuci, maka sekarang kita masuk di dalam pembahasan rukun iman yang ketiga, yaitu adalah as-shaum, yaitu puasa. Yang mana di dalam permasalahan puasa ini insya Allah kita akan membahas bukan hanya terkhusus untuk puasa Ramadan saja, akan tetapi makna daripada puasa secara umum. Perlu kita ketahui bahwasanya puasa ini termasuk daripada syariat-syariat terdahulu, syariat-syariat sebelum syariat diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan puasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian tambah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pentingnya kita di dalam melakukan amal ibadah ini didasari akan ilmu, yaitu dasar-dasar daripada ilmu, yang mana ilmu tersebut bisa menunjang keabsahan dan diterima amal ibadah yang kita lakukan. Maka mu'allif di sini mengatakan wa amma shaumu, dan adapun puasa, wa huwa tsalitsu min arkanil Islam. Puasa adalah yang ketiga daripada rukun-rukun Islam. Fahuwa imsakun ma'rufin, yaitu puasa itu adalah maknanya kalimat as-shaum secara bahasa memiliki makna al-imsak, yaitu menahan, ala wajhin makhsus, atas segi yang khusus, yaitu dengan tata cara yang khusus. Atau mungkin di sini akan kita sempurnakan definisi daripada puasa ini dengan definisi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu secara syariat yang dimaksud puasa ini adalah al-imsak min jami'il mufattirat. Kita menahan dari semua perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, yaitu dari mulai masuknya waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, biniyatin makhsusin, dengan niat yang khusus, yaitu kita menahan diri dari semua perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, dari sejak mulai terbitnya fajar, masuknya waktu subuh sampai waktu maghrib. Adapun ketika sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu seorang orang tua ini memerintahkan anaknya untuk melaksanakan puasa zuhur atau mungkin puasa asar, maka di sini para ulama, atau bisa kita katakan ini adalah cara dakwah para wali songo, yaitu agar supaya anak ini terbiasa untuk melakukan puasa sehingga tidak meninggalkan puasa tersebut ketika mereka beranjak dewasa, dikiaskan dengan sabda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in, perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, wadribuhum wahum abna'u ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat tersebut dan mereka ini sudah beranjak dewasa, yaitu berumur 10 tahun. Maka lafadz daripada hadis ini, walaupun asbabul wurudnya, sebab daripada hadis ini terkhusus, sebab hadis ini atau lafadz hadis ini adalah salat, akan tetapi sifatnya adalah umum, berlaku untuk semua hal-hal yang baik. Hendaknya seorang orang tua ini membiasakan, memerintahkan kepada anak mereka untuk melaksanakan ibadah, terlebih lagi puasa. Tujuannya agar apa? Yaitu awal mereka melakukan puasa zuhur. Ketika kita membicarakan puasa ini secara syariat, maka puasa zuhur ini tidak sah, ataupun puasa asar, maka puasa asar pun juga tidak sah. Akan tetapi di sini sebagai tarbiyah, didikan dari orang tua agar supaya anak tersebut terbiasa untuk melakukan puasa. Ini adalah definisi daripada puasa. Maka puasa
oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun yang kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan di bulan Sya'ban. Ini terkhusus untuk puasa bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui, di dalam puasa ini ada syarat-syarat wajib dan juga ada syarat-syarat sahnya puasa. Maka oleh karena itu kita akan tambahkan sedikit daripada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa ini. Diawali dengan syarat-syarat wajibnya puasa, yaitu puasa Ramadan ini diwajibkan oleh syariat ini bagi siapa saja. Yang pertama adalah al-Islam dengan syarat muslim, maka tidak wajib bagi orang kafir di dunia, akan tetapi nanti di akhirat mereka akan dituntut untuk kenapa mereka? Karena mereka tidak melaksanakan puasa ketika berada di dunia, yaitu karena ada hal yang menghalangi mereka, yaitu adalah ketidakadanya agama Islam, yaitu mereka non-muslim. Akan tetapi di sini ketika orang yang kafir asli, ketika mereka mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam, mereka tidak diwajibkan untuk mengqadai puasa yang mereka tinggalkan ketika mereka dalam keadaan kafir. Berbeda dengan orang yang murtad waliyadzubillah, yang keluar dari agama Islam, maka mereka diwajibkan untuk mengqadai semua puasa yang dia tinggalkan ketika mereka ini dalam keadaan kafir. Ini adalah syarat yang pertama, harus beragama Islam, wajib bagi orang yang beragama Islam. Syarat yang kedua adalah taklif, yaitu mukallaf, orang anak yang sudah balik dan berakal. Adapun anak yang kecil, maka di sini tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan puasa. Akan tetapi wajib bagi orang tua untuk membiasakan, memerintahkan mereka agar terbiasa untuk melaksanakan puasa sebagaimana yang telah kita bahas di awal tadi. Yang ketiga adalah al-itaqah, yaitu mampu. Dia mampu untuk melaksanakan puasa. Entah itu secara fisik dia ini mampu, maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, seperti orang yang sudah tua renta ataupun orang yang sakit yang tidak diharapkan dia ini sehat atau tidak diharapkan kesembuhannya, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Ada kalanya al-itaqah, yaitu kemampuan ini berupa kemampuan yang syar'an, maka tidak wajib bagi seorang haid dan orang yang nifas, yaitu orang yang haid dan nifas haram bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Yang keempat adalah as-sihah, fala yajibu 'alal marid, sehat maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa adalah huwallazi yukhafu minhul halak. Ketika seseorang melakukan puasa ditakutkan dia akan meninggal karena tidak kuat puasa, au ta'akhuru syifa, atau akan terlambat, yaitu tidak sehat-sehat, au ziyadatul marad, atau sakitnya tersebut malah tambah parah. Wadzalika ma yusamma mahdhurat tayammum, ini adalah yang dinamakan dengan mahdhuratut tayammum di dalam ilmu fikih. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah al-iqamah, yaitu dia ini mukim, bukan orang yang musafir. Maka orang yang musafir ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dari kalian yang sakit, kemudian atau dia ini dalam keadaan bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan diganti di hari yang lainnya, atau dengan kata lain diqadai. Kan tetapi di sini perlu diperhatikan, tidak kita mutlakkan orang yang musafir ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di sini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah safar atau bepergiannya harus musafir safaron tawilan, yaitu safar yang panjang, kurang lebih sekitar 82 km, yaitu safarnya pun juga harus safar mubah, safar silaturahim, safar untuk hulaan dagangan. Keluar daripada perkataan itu adalah safar yang haram, maka di sini tidak diperbolehkan. Tujuan daripada safarnya, tujuan daripada dia bepergian ini adalah perkara yang haram, maka di sini tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengambil rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Dan juga syarat yang paling penting di sini adalah hendaknya dia keluar dari daerah tersebut, dari surul balad, dari pagar batas
batas tempat dia tinggal ini sebelum masuknya waktu subuh. Ini adalah syarat-syarat yang disyaratkan bagi mereka orang yang ingin mengambil rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa karena sebabnya adalah musafir. Ini adalah 5 syarat wajibnya puasa, yaitu puasa Ramadan diwajibkan oleh syariat kepada orang-orang yang memenuhi 5 kriteria tersebut. Kemudian syarat sahnya puasa itu adalah muslim. Maka tidak sah bagi orang yang kafir ketika mereka berpuasa, berakal, tidak sah ketika seorang yang majnun gila ini dia berpuasa. Yang ketiga adalah an-naqa' anil haidhi wan nifas. Naqa' bersih dari haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas haram untuk melakukan puasa, haram untuk imsak dengan niat puasa. Akan tetapi ketika mereka ini imsak, menahan tidak makan tidak minum tanpa ada tanpa ada niat puasa, maka di sini diperbolehkan. Dan yang keempat adalah al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaum, yaitu dia mengetahui waktu-waktu apa saja, hari-hari apa saja yang diperbolehkan untuk kita melaksanakan puasa. Oleh karena itu, untuk haid dan nifas perlu digarisbawahi, orang yang haid dan nifas memang di dalam sholat tidak wajib untuk mengqadai sholat yang mereka tinggalkan karena haid dan nifasnya, akan tetapi untuk puasa mereka wajib untuk mengqadainya. Sebagaimana perkataan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Kita orang-orang perempuan diperintahkan oleh syariat untuk mengqada'i puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada'i salat. Ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan puasa, yaitu ada syarat sahnya puasa dan juga ada syarat wajibnya puasa. Sekarang kita kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Beliau mengatakan ala wajhin makhsusin minhu an-niyah likulli yaumin wa tabyituha minal laili, yaitu rukun-rukun daripada puasa. Ini ada 2. Yang pertama adalah an-niyah likulli yaumin wa tabyituha minal lail. Hendaknya karena puasa ini termasuk daripada amal, maka semua amal perbuatan membutuhkan untuk niat. Puasa ini termasuk daripada ibadah, maka di sini rukun yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah an-niyah likulli yaumin, yaitu niat di setiap hari, wa tabyituha minal laili, dan diinepkan atau kita hendaknya berniat di malam hari. Ini terkhusus untuk puasa yang hukumnya adalah wajib, seperti puasa Ramadan. Maka di dalam puasa Ramadan wajib kita untuk tabyitun niyah likulli yaumin, diawali dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini diperbolehkan kita untuk niat. Seandainya saja masuk waktu subuh sedangkan kita lupa belum niat, maka konsekuensinya adalah wajib bagi dia untuk menahan tetap, tapi untuk puasanya tidak sah dan wajib bagi dia untuk mengqadainya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puasa fardu ini harus niat di malam hari, yaitu berlandaskan dengan sabda Rasulullah SAW, malam yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat ketika malam hari, maka puasanya tidak sah. Ini terkhusus untuk puasa yang hukumnya wajib. Adapun puasa yang hukumnya sunnah, maka di sini diperbolehkan, yaitu waktu niatnya ini lebih panjang dari waktu niat di puasa wajib. Yaitu salah satu perbedaan yang membedakan niat antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib ini harus niat di malam hari. Kalau untuk puasa sunnah ini masuk waktunya adalah sama, yaitu dari tenggelamnya matahari sampai zawalus syamsi, yaitu sampai tergelincirnya matahari. Fala yajibut tabyid, tidak ada kewajiban untuk niat di malam hari. Ini pun juga berlandaskan dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada salah satu istrinya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya di pagi hari, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan di pagi hari ini? Salah seorang istrinya mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idzan inni shaim, kalau begitu saya berpuasa. Maka diambil dari hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu untuk diperbolehkannya kita niat di dalam puasa sunnah adalah sampai tergelincirnya matahari.
Ini adalah salah satu perbedaan daripada puasa fardu dan puasa sunnah. Untuk puasa fardu yang hukumnya wajib, ini wajib bagi kita untuk tabyitun niyah setiap malam. Adapun puasa sunnah, boleh bagi kita untuk berniat walaupun setelah puasa, yaitu jangka waktunya adalah sampai tergelincirnya matahari, yaitu sampai sebelum zuhur. Ini yang pertama daripada rukun-rukunnya puasa. Wa tabyituha minal lail. Wa tabyituha minal lail. Nah, sekarang bagaimana hukum ketika seseorang ini berniat, yaitu mengikuti daripada madhabnya Imam Malik yang mengatakan bahwasannya diperbolehkan bagi seseorang ini untuk niat di awal Ramadan. Dia niat, saya niat puasa 1 bulan penuh. Apakah puasa tersebut sah apabila seseorang ini lupa untuk tidak berniat di malam harinya? Maka di sini di dalam mazhab Imam Syafi'i memang diwajibkan untuk kita berniat setiap malam. Kita berniat setiap malam karena puasa Ramadan, ibadah puasa Ramadan ini antara satu hari dengan hari yang lainnya ini berbeda, yaitu setiap harinya itu ibadah mustaqillah, yaitu sendiri-sendiri. Sedangkan menurut Imam Malik, puasa Ramadan itu selama 1 bulan itu adalah satu ibadah yang utuh. Maka oleh karena itu, menurut mazhab Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak niat setiap malam maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah, tapi wajib bagi dia untuk tetap menahan dan wajib untuk mengqadainya. Adapun mengikuti mazhab Imam Malik yang mana istahsanahul dianggap baik, yaitu karena al-khuruj minal khilafi mustahab, keluar dari khilaf hukumnya adalah dianjurkan sunnah, maka tetap kewajiban bagi kita untuk niat setiap malam dan sunnah bagi kita untuk niat di awal malam bulan Ramadan, untuk niat di dalam hati bahwasannya saya niat puasa selama 30 hari atau saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Akan tetapi yang perlu diingat bahwasannya walaupun dia sudah niat mengikuti mazhab Imam Malik, tetap wajib bagi dia untuk niat di malam hari. Seandainya saja dia lupa, dia tetap wajib untuk berpuasa dan wajib untuk mengqadainya. Ini adalah konsekuensi bagi mereka yang lupa untuk niat di malam hari. Wa tabyiduha minal laili. Adapun tata cara niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan li hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan untuk besok sebagai bentuk memenuhinya kewajiban puasa di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kebiasaan yang ada di Indonesia, yaitu ketika kita setelah sholat isya berjamaah kemudian melaksanakan sholat tarawih, kemudian melaksanakan sholat witir, ini si imam bareng-bareng menuntun jamaah untuk berniat, yaitu karena niat ini al-mahallu hal qalb, niat tempatnya adalah di dalam hati. Tidak cukup hanya kita ucapkan saja, kita mengucapkan niat di mulut kita tapi juga berniat di dalam hati kita. Ini adalah sebagai bentuk peringatan kepada kita. Terkadang kita lupa akan niat, tapi karena kita ikut sholat berjamaah di masjid atau musola, kita diingatkan oleh si imam untuk berniat. Ini adalah sebagai bentuk pedulinya para tokoh-tokoh kita agar supaya amal ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat dan menunjang keabsahan amal ibadah yang kita lakukan. Ini adalah rukun yang pertama. Untuk rukun yang kedua, wal imsak anil mufattirat, yaitu kita harus menahan dari semua sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yaitu mufattirat yang bisa membatalkan puasa. Minat to'ami, dari makanan, makan ini haram bagi orang yang melakukan puasa. Wasyarabi, dan minum, wal jima' wal istimna, dan jima' melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan hukumnya adalah haram dan memiliki konsekuensi yang sangat berat sekali. Wal istimna bil mubasyarah, dan istimna, mengeluarkan mani, atau bisa kita artikan onani, di sini haram bagi orang yang melakukan puasa dan hal tersebut bisa membatalkan puasa. Wal istiqaah,
dan mengeluarkan makanan dari dalam perut kita. Istiqoah yaitu meminta untuk memutahkan makanan, ini hukumnya adalah haram. Yaitu hukumnya haram karena apa? Karena hal tersebut bisa membatalkan puasanya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin bisa pemirsa lihat di channel YouTube MCT Malang Raya di dalam masalah-masalah yang membahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul musta'an wa ala katuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.